Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para talabah, para santri, dan khususan kepada para asatidah al-fudhala. Yang pertama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kita berada di antara limpahan nikmat yang tidak terhingga, yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita sekalian, Bapak Ibu yang rahmati Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk merekap berapa sih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Anda terima, yang telah kita terima, niscaya kita tidak akan bisa merekapnya. Kenapa? Karena semua nikmat yang kita rasakan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Seandainya yaitu apapun nikmat yang Anda rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rambut itu nikmat atau azab? Nikmat. Harganya rambut berapa? Kalau dibuat antum nggak punya rambut, pelontos tos raiso tukul rambutnya, minta duit berapa? Mau dihargai berapa? Mau nggak dikasih 1 miliar terus sak lawas urip pelontos randi rambut? Gimana? Kalau orang waras, waras tahu nggak waras? Apa? Nggak gila, nggak gila. Mau nggak kalau antum dijadikan kurang sak sendok itu? Tahu nggak orang kurang sendok? Rodo koplak. Kira-kira mau dikasih duit berapa? Rela koplak, terus mau diminta atau relanya dikasih duit berapa? 5 miliar tapi dibuat koplak, gimana? Gantengnya kayak apa? Itu kalau rodok miring sidik gitu, rapayu, nggak laku. Sehingga nikmat waras itu, Masya Allah, tidak bisa kita hargai. Dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kalau kita mau sedikit merenung tentang nikmat Allah, pasti kita tidak akan bisa merekapnya. Terus kita lihat, yang pertama untuk anak-anakku atau kawan-kawanku yang sedang belajar di sekolahan, di ma'had, berbanggalah, Anda telah disiapkan menjadi generasi yang akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang merekapi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang mukmin itu punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang kafir. Orang dengan imannya itu dia memiliki derajat lebih tinggi dibanding orang kafir.
status globalnya, orang mukmin itu pasti masuk surga, orang kafir itu jatahnya adalah neraka. Sehingga serendah-rendahnya orang mukmin itu masih lebih mulia dibandingkan dengan orang kafir. Karena kalau sampai panjenengan kafir, mati dalam keadaan kafir, lalu jatahnya adalah jahanam, maka untuk nebus jahanam itu mbok ya panjenengan jadi konglomerat kelas dunia itu nggak bisa dipakai untuk menebus adab. Mbok iya panjenengan saudaranya jenderal, kemudian pejabat paling tinggi, kemudian para konglomerat, mereka ini nanti sudah tidak bermanfaat apapun kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tebusannya tinggal satu, yaitu iman kita. Iman kita. Sehingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Dan orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Tingkatan ini sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki. Semakin tinggi derajat ilmunya, semakin tinggi derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan derajatnya seorang ulama itu bisa lebih tinggi dari derajatnya seorang khalifah. Di dunia, khalifah itu butuh kepada ulama. Karena setiap orang yang ingin beribadah kepada Allah dan ingin benar-benar ibadahnya itu lurus, itu mesti akan belajar kepada ulama, walaupun dia adalah seorang khalifah, seorang presiden, itu pasti membutuhkan ilmunya ulama. Sehingga pernah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah, beliau dengan kedua anaknya harus rela antri. Harus rela antri di hadapan seorang ulama yang hanya bekas budak. Ketika dia harus tanya-tanya tentang urusan haji, maka dia rela antri di hadapan ulama karena dia sedang butuh kepada ilmunya ulama. Artinya di sini ulama lebih tinggi dibandingkan dengan khalifah. Kemudian, Bapak sekalian, maka kepada para siswa, para thalabah, bersemangatlah Anda dalam belajar selama diberikan kesempatan belajar. Bahkan seandainya bisa tidak cari harta, tapi kecukupan untuk belajar, kalau bisa terus belajar. Artinya selama Anda ada yang menopang belajar, semangatlah belajar. Jangan tergoda dengan kerja. Nanti saja kalau udah belajar kira-kira mentok, butuh uang, butuh kerja, kemudian baru ini kerja. Selama ada orang tua yang membiayai, orang tua sanggup membiayai, Anda bisa fokus belajar, maka terus belajarlah. Karena ilmu itu betul-betul akan sangat bermanfaat bagi Anda dan orang tua Anda yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat ini kelak. Ada sebab ada orang yang terkadang karena fitnah harta akhirnya belajarnya putus, tidak lagi semangat belajar karena ingin bernikmat-nikmat dengan harta. Yang perbedaan antara harta dengan ilmu itu, kalau Ibnu Qayyim membuat sebuah perbedaan sampai puluhan, banyak. Yang kalau kemudian diperingkat, Bapak sekalian,
anak-anak sekalian, antara peringkat dalam masyarakat manusia itu, kata Ali bin Abi Thalib, ada 3 model. Kata Ali kepada sahabatnya ini, Umail bin Ziyad, ya Umail, ihfad anni ma aqul, hafalkan apa yang aku ucapkan kepada Anda, yang aku sampaikan pada Anda. Al-qulubu audiyatun. Ini al-qulubu audiyatun. Hati itu kayak lembah. Audiyatun. Kayak lembah. Khairuha yang paling baiknya hati adalah yang paling penuh dengan ilmu. Yang paling penuh dengan ilmu. Sehingga semakin hati itu penuh dengan ilmu, maka itu akan semakin mulia, semakin bagus. Al-qulubu audiyatun. Khairuha, yang paling baiknya, yang paling penuh dengan ilmu. An-nasu talatah, manusia itu ada 3 macam. Manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, alim Rabbani. Apa yang pertama? Alim Rabbani. Seorang ulama yang alim, paham agama, mengamalkan agamanya, dan dia menjadi pendidik. Mendidik itu beda dengan sekedar mengajar. Mengajar itu pokoknya ceramah, nyampaikan, kemudian rampung, selesai, keluar, cuek, mudeng ramudeng karepmu, pokoknya saya sudah selesai tugas menyampaikannya, itu target selesai, yaitu bab pengajaran. Itu hanya ngajar. Tapi kalau pendidik itu murabbi, alim rabbani, alim yang yaitu beramal dan menjadi murabbi, pendidik. Kalau pendidik itu kayak orang tua, mendampingi, bisa menjadi orang tuanya, bisa menjadi temannya, bisa menjadi tempat yaitu curhat untuk menyelesaikan solusi, sangat peduli. Itu namanya pendidik, murabbi. Nah, yang pertama adalah alim rabbani. Ini yang kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua, muta'allim ala sabilin najah. Apa yang kedua? Muta'allim ala sabilin najah. Orang yang belajar dalam rangka untuk menempuh jalan keselamatan. Menempuh jalan keselamatan itu artinya satu, ilmu yang dia cari betul-betul ilmu yang mengantarkan dia semakin dekat dengan Allah, semakin tertata bagus, semakin berakidah yang lurus, semakin berakhlak yang mulia. Itu ilmu yang lurus, sehingga ilmu itu mengantarkan betul-betul selamat dunia dan akhirat. Kalau ilmu itu hanya akan mengantarkan menjadi kafir, menjadi musyrik, menjadi munafik, menjadi orang yang menyimpang, pikirannya rusak, ini namanya bukan ilmu yang manfaat. Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu sangat berkaitan dengan guru yang mendidik kita. Karena ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan cara belajar. Dan belajar ilmu ini bergantung dengan guru yang membimbing kita. Guru yang membimbing kita. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu bersama atau seorang itu tergantung agamanya, tergantung teman dekatnya. Teman
kawan akrabnya seperti apa, dia kurang lebih seperti itu. Kalau teman akrabnya itu minta maaf, kalau model negeri kita ada istilah PKI, tahu nggak? Ya, kalau teman-temannya PKI itu ya nanti kurang lebih ya modelnya kayak gitu, kayak PKI itu. Kalau teman-teman dekatnya itu tukang mendem, tahu tukang mendem? Apa sih ini? Tukang mendem apa? Orang mabuan apa? Tukang nenggak miras apa namanya? Mabok. Kalau teman-temannya itu tukang mabuk, ya kurang lebih dianya seperti itu. Maka kata Nabi, fal yandur ahadukum man yuhalil. Perhatikan betul siapa yang menjadi kawan dekat Anda. Sehingga harus selektif, harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih. Kalau soal teman itu kita harus milih, guru lebih milih lagi. Karena guru ini akan sangat menentukan. Karena dia yang akan mendidik dengan ilmu, ilmu akan menjadi jiwa yang mengalir dalam darah orang tersebut. Sehingga kalau salah ilmu akan salah tingkah dalam beragama. Ada orang beragamanya itu super medeni, super ngeri. Di zaman Nabi, itu ada namanya Khawarij. Khawarij ini kalau ada orang berbeda pendapat dengan ini pendapatnya, itu bisa dibunuh. Sampai ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad. Dia ketika harus berbeda dengan orang-orang Khawarij, sahabat ini sampai dibunuh, istrinya dalam keadaan hamil, itu sampai disuwek petengi, sampai dibedel itu perutnya itu, rahimnya itu, kejem, ngeri. Tapi perbuatan seperti ini dia anggap itu sebagai bentuk bagian dari agama, sehingga sampai mengkafirkan Ali dan membunuh Ali. Pembunuhannya dianggap sebagai takarrub kepada Allah Ta'ala. Kenapa sih? Salah ilmu, salah pemahaman. Salah pemahaman. Sehingga menghasilkan sebuah tingkah laku yang sangat mengerikan. Maka ketika kita harus memilih guru, tidak boleh sembarang kita memilih guru. Bahkan dalam perkara agama lebih dahsyat lagi. Karena salah guru bisa salah, yaitu jalan dia sangka ke surga padahal ke neraka. Gurunya ngajari syirik mamanya. Maka ini akan sangat mengerikan. Ada seorang yang hafal Quran. Hafal Quran. Suaranya bagus banget. Tapi orang ini justru terlibat dalam pembunuhan seorang syekh guru. Dengan keyakinan pembunuhannya itu adalah dia di atas jalan yang benar. Yang dibunuh ulama. Padahal dia hafal Quran. Ini sebabnya adalah karena salah ilmu, salah pemahaman, sampai dia membunuh seorang ulama pun dianggap sebagai bentuk itu sebuah ini taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana Khawarij yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka para talabah, para santri, para pelajar, maka betul tidaklah kita, apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman internet, zaman semuanya orang mengupload pembicaraannya harus super selektif, termasuk yaitu memilih sekolah mesti harus sangat selektif, karena sekolah termasuk lingkungan yang akan bisa merubah perwatakan seorang. Yang kata Nabi, ini kullu mauludin yulatu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah Islam.
Lalu orang tuanya membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Fitrah kita asalnya Islam. Yang akan bisa merusak fitrah ini, pertama lingkungan, kedua setan. Lingkungan pertama keluarga, lingkungan kedua masyarakat, lingkungan ketiga sekolah. Ini akan bisa merubah. Kadang-kadang ngapunten di keluarga udah dididik bagus-bagus, keluar ke masyarakatnya banyak setan-setan di keliaran di tengah jalan, bisa rusak di tengah-tengah ini arus masyarakat. Kadang-kadang sekolahnya udah bagus, masyarakatnya bagus, tapi media, sekolah bisa membuat dia rusak. Sama dia rusak. Rusak itu ada dua macam. Rusak dalam bentuk dia menjadi ahli syahwat, tukang mendem, tukang zina, tukang membunuh, pokoknya melampiaskan syahwat. Yang kedua rusak pikirannya. Rusak pikirannya. Contoh rusak pikirannya itu semua agama sama. Ini rusak parah. Rusak parah. Keyakinannya rusak parah. Bahkan walaupun profesor, doktor, ada orang-orang yang mereka itu justru sekolahnya, pendidikannya itu mengantarkan untuk rusak pikirannya. Kalau seorang muslim terus gurunya kepada pendito, gimana pendapat antum? Muslim tapi bergurunya kepada pendito, gimana? Cocok nggak? Lawang berguru kepada ustadz yang soleh saja belum tentu jadi soleh, apalagi bergurunya kepada pendeta orientalis yang kafir, tapi itu yang menjadi kebanggaan sebagian muslimin. Sekolahnya ke Amerika, gurunya orientalis semuanya, dosennya orientalis semuanya. Orientalis itu artinya setan tingkat tinggi. Bukan setan kelas RT, bukan setan kelas RW, setan kelas ini dunia. Tapi orang justru berbangga bisa berguru kepada orientalis. Jangan sampai kita salah guru. Berguru kepada orang yang top, ulama yang top saja, kalau dia tidak mendapatkan taufik Allah bisa bingkok. Wasil bin Atha, tahu nggak Wasil bin Atha? Pernah dengar nggak? Wasil bin Atha itu tokoh Mu'tazilah, termasuk pengikut aliyah, yaitu pendiri aliran sesat Mu'tazilah. Itu gurunya itu Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama kelas top. Itu aja dia bisa kemudian sesat dengan pikirannya karena tidak mengikuti ini gurunya. Apalagi kalau bergurunya kepada ini para orientalis. Maka yang pertama, berbanggalah kita apabila Allah pilihkan kita untuk bisa duduk di sekolah, belajar tekun, karena kebaikan kita semuanya itu sangat berkaitan dengan ilmu. Kata Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Paham agama itu kunci untuk kita menjadi orang baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang punya putra-putra yang sedang disemai di sekolah-sekolah, yang berharap dia akan tumbuh dengan akidah yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang mulia, maka Bapak sekalian, hendaklah ini dijadikan sebagai aset. Karena Bapak Ibu sekalian sedang seperti menanam sebuah bibit yang nanti diharapkan tumbuh berkembang menjadi pohon yang ideal yang akan kemudian mengeluarkan buah-buahannya. Yang orang-orang yang sedang disemai di atas keimanan itu seperti kata Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun
wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu kayak pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang tinggi, buah-buahannya lebat, sehingga ini akan menjadi sebuah kehidupan yang sangat hebat, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, terutama kepada kedua orang tua yang telah menyemai bibit pohon ini. Pertama kali yang akan yaitu mengunduh, memanen buahnya adalah diantaranya orang tua. Sehingga sekalian, yang namanya kita nanam itu ya pakai pemeliharaan. Kalau kita nanam pohon itu dari menyiapkan lahan, kemudian kita tanam di situ, kemudian kita rawat, kita semprot, kita siram, kita pupuk, kita semprot, kita anjang-anjangi kalau agak bengkok, sehingga nanti akan tumbuh bagus. Bapak Ibu sekalian tidak boleh lepas perhatian kepada putra-putrinya yang sedang disemai di sekolah-sekolah, sehingga harus dengan ikut serta full mengiringi, mendampingi, betul-betul ikut merawat, sehingga harapannya akan tumbuh berkembang menjadi generasi yang membanggakan, yakni orang tua. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, kehidupan kita ini setelah kita masuk Islam itu ada yang paling prinsip, yang paling pokok, yaitu hidup menjadi ahli tauhid. Hidup menjadi ahli tauhid. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Yang kalau kita sampai tergelincir dalam perbuatan syirik, Bapak sekalian, kita nanti tidak punya lagi harapan apapun tentang kehidupan kita di akhirat. Kita tidak akan lagi punya harapan apapun kehidupan di akhirat, karena modal untuk berbahagia di akhirat itu yang paling utama, pertama dan mendasar adalah tauhid yang kita miliki. Tauhid yang kita miliki. Yang orang yang berislam atau beriman, merasa beriman, itu belum tentu bertauhid. Belum tentu bertauhid. Ayatnya kata Allah, ayatnya kata Allah SWT, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka ini musyrik. Jadi ada orang-orang yang mereka mengaku beriman, tapi praktek hidupnya musyrik. Praktek hidupnya musyrik. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalian, orang-orang Quraisy itu mereka sesungguhnya orang-orang yang punya iman, secara ayat dan secara kenyataan hidup mereka orang-orang yang punya iman. Ayatnya kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Ya Muhammad, seandainya Anda tanya kepada orang-orang kafir Quraisy itu siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka nanti akan menjawab Allah. Artinya mereka punya keyakinan tentang Allah. Prakteknya, Bapak sekalian, orang-orang kafir Quraisy itu, dia secara nama saja mengenal Allah. Bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah.
Artinya kenal Allah Ta'ala. Secara nama aja mereka punya nama Abdullah, hamba Allah. Mereka orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu ketika kedatangan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muthalib perintahkan penduduk Quraisy, penduduk Mekah untuk nyingkir ke bukit-bukit supaya menyelamatkan diri dari serangan Abraha, karena nggak mungkin akan bisa menghadapi pasukan Abraha. Terus Abdul Muthalib pernah dipanggil Abraha. Ternyata Abdul Muthalib permintaannya kepada Abraha, kembalikan unta-unta kami, kembalikan, karena kami adalah Rabbul Ibil, kami adalah pemilik unta. Maka Abraha terheran-heran, lawang mereka datang itu untuk menghancurkan Ka'bah yang mereka sucikan, yang mereka banggakan. Lah kok ini urusannya hanya minta kembalinya unta-unta. Tapi jangan salah, Abraha yang Abu Abdul Muthalib yang seperti itu, apa katanya? Kalau unta itu milik kami, kembalikan pada kami. Kalau Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan pemilik Ka'bah. Artinya Abdul Muthalib sangat-sangat yakin dengan Allah yang akan bertindak kepada Abraha, yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu artinya keyakinannya kuat banget. Sehingga kalau hanya sekedar berkeyakinan tentang Allah seperti itu, orang-orang Quraisy itu berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid itu bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar punya pengakuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar mengakui Allah, iblis, yakin nggak iblis dengan Allah Ta'ala? Yakin. Buktinya gimana? Gimana buktinya? Iblis yakin dengan Allah. Buktinya gimana? Hah? Gimana buktinya? Hah? Buktinya gimana buktinya? Iblis ketika dia yaitu ingin menyesatkan manusia, atau iblis ketika ditanya Allah, iblis, kamu kok nggak mau sujud kepada Adam? Jawabannya gimana? Jawabannya, iblis, kok kamu nggak mau sujud kepada Adam? Jawabannya gimana? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Iblis artinya mengakui Allah sang pencipta. Bahkan ketika iblis pengen menyesatkan manusia, itu sumpahnya bagaimana? Fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ukhwiyanahum ajma'in, la aqudanna lahum siratal mustaqim, akan aku sesatkan semua mereka ya Allah, akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu ya Allah. Itu iblis mengakui Allah. Fir'aun itu mengakui Allah Ta'ala, walaupun bahirnya kelihatannya bantah. Wajahadu biha, Fir'aun dan kawan-kawannya itu kelihatan juhud, membantah, mengingkari apa yang didakwakan Musa. Tapi kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Tapi sungguhnya hati kecilnya itu sangat mengakui Allah. Kenapa mereka menampakkan yaitu permusuhan dan penentangan? Dulman karena zalim, wa uluwan dan karena sombong angkuh. Sebetulnya secara umum banyak banget juga orang yang mengakui kebenaran ajaran Islam, mengakui kebenaran dakwahnya yang disampaikan oleh para ustadz, tapi
Karena dia tokoh, karena dia pejabat, karena dia orang kaya, karena dia bos besar, karena dia orang yang terkenal. Akhirnya kadang-kadang pura-pura, tahu nggak pura-pura? Etok-etok, pura-pura, nentang, nggak mau mengikutinya. Sebetulnya hati kecilnya itu membenarkan. Abu Jahal, tahu nggak Abu Jahal? Siapa? Ya, Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi, yang keroknya atau iblisnya manusia, diantaranya Abu Jahal ini, itu pernah ditanya sama temannya Abu Lakam. Gelarnya Abu Jahal itu Abu Lakam, orang cerdas, pinter, bijak, tokoh besar. Saya mau tanya nih, mumpung sendirian, nggak ada orang lain. Muhammad itu sotik am kadib. Muhammad itu janjani jujur atau dusta sih? Kata Abu Jahal, wahai hak, celaka kamu. Muhammad itu sotik, bener. Muhammad itu jujur. Kenapa kok kita nggak mau mengikuti Muhammad? Nahnu wa Bani Hashim. Kita dan Bani Hashim itu natasabah, bersaing ketat. Tidak ada jabatan yang ada di Bani Hashim kecuali kita miliki. Kalau sekarang di kalangan Bani Hashim itu muncul Nabi, nggak mungkin di kalangan kita juga akan muncul Nabi. Artinya kalah set. Maka Abu Jahal, aku nggak akan mengikuti Muhammad. Jadi sesungguhnya Abu Jahal itu mengakui Muhammad, mengakui kejujuran Muhammad. Dan tokoh-tokoh besar Quraisy itu sangat membenarkan Quran. Kagum dengan Quran maksudnya itu. Kenal nggak namanya Al-Walid bin Mughirah? Siapa? Al-Walid bin Mughirah, tahu nggak? Ya, ada yang pernah dengar? Dia orang mana? Orang Bandung atau orang Jogja? Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Khalid, tahu nggak Khalid bin Walid? Siapa? Ya, Panglima kaum muslimin. Panglima kaum muslimin. Walid bin Mughirah ini jago syair, paling top-topnya ahli syair itu Walid bin Mughirah. Pernah Walid bin Mughirah itu sangat tertarik dengan Quran. Sampai kemudian didengar oleh Abu Jahal, oh bahaya ini. Lalu Abu Jahal itu pintar provokatif banget. Kalau ngomong provokatif banget. Paman, manggilnya kepada Walid bin Mughirah, paman. Paman, orang-orang Quraisy sedang mengumpulkan harta untuk diberikan kepada engkau. Kata Al-Walid bin Mughirah, wah, saya ini orang paling kaya di kalangan orang Quraisy. Mosok mereka mengumpulkan harta untuk diberikan kepada pelecehan. Karena engkau kayaknya miskin membenarkan Muhammad. Maka mereka ingin memberikan harta kepada engkau agar engkau mencela Muhammad. Kata Walid bin Mughirah, perkataan Muhammad itu, saya itu orang yang paling tahu tentang syair, yang paling tahu tentang rajas, yang paling tahu tentang qasidah, dan perkataan Muhammad bukan syair. Dan juga bukan sihirnya jin. Wallahi, sampai bersumpah kata Walid bin Mughirah, wallahi li qawlihi alladhi yaqulu halawatan. Demi Allah, kata Walid, ucapan Muhammad itu benar-benar sangat manis, sangat manis, sehingga orang merasakan lezatnya, manisnya mendengar Al-Quran Karim terpukau. Wa inna alaihi la talawatan, dan di atasnya Quran itu adalah la talawah, sebuah kelezatan yang sangat luar biasa. Wa innahu la musmirah, lain wa innahu la musmir,
Dan dia Quran ini betul-betul buahnya sangat manis, sangat berbuah. Dan betul-betul Al-Quran itu wa innahu lamuhdiqun asfalahu, bawahnya subur, atasnya berbuah manis, bawahnya subur. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Quran ini yang dikatakan Muhammad itu tinggi banget, gak ada yang bisa merendahkannya, gak ada yang bisa mengunggulinya. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu, dan perkataan Muhammad ini menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Ungkapan seorang yang pakar tentang syair berkomentar tentang ucapan Rasulullah dan Al-Quran yang dibacakan. Sangat tertarik. Tapi demi gengsi dan demi ketokohan, akhirnya mereka pun membuat kedustaan untuk membuat manusia lari dari Muhammad. Digelari sahir tukang sihir, digelari syair tukang sihir, digelari tukang dongeng, asatirul awwalin. Ini sungguhnya mereka mengakui. Artinya banyak orang yang sungguhnya mengakui kebenaran, tapi mereka harus menolak karena sombong. Terus kalian lihat, hidup kita ini harus menjadi ahli tauhid. Kalau tidak, sebaik apapun kita di dunia itu hanya akan rugi karena kesyirikan kita menghancurkan semua kebaikan kita. Sekarang banyak orang berdakwah mengajak, alah, urip kuwi sing penting dadi wong apik. Tahu nggak? Hah? Hidup itu yang penting jadi orang baik. Tahu? Sehingga yang penting apik karo tonggo, apik karo wong, apik sama macam-macam. Agama rasa direken, agama nggak usah dipermasalahkan. Di zaman Nabi ada orang namanya Ibnu Jud'an. Pak Ibnu Jud'an pernah dengar nggak? Ibnu Jud'an itu super blobok. Apa super blobok? Super dermawan, sangat dermawan, nyah-nyoh. Kalau jamu tamu, mangkoknya itu sampai harus dipenek, diraih pakai tangga. Saking dhuwurnya tumpukan mangkok. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Kenapa? Tidak punya iman, tidak punya tauhid. Abu Thalib, tahu Abu Thalib? Tahu siapa? Pamannya Nabi. Belanya kepada keponakannya itu al-aut. Dan beliau tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy kalau mau ganggu Rasulullah SAW itu selalu merasa terbentur dengan keberadaan Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib menjadi bemper pertama dalam melindungi dakwah Nabi. Nabi itu punya paman, ada paman yang masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada paman yang kafir dan ndekek banget kafirnya itu. Tahu nggak ndekek banget? Hah? Apa? Ndekek banget kafirnya itu. Kafirnya itu ndekek, permusuhannya kepada Nabi itu sangat keras banget. Paman Nabi yang masuk Islam siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa lagi? Siapa lagi? Paman Nabi yang masuk Islam? Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi yang sangat sengit permusuhannya siapa? Abu Jahal. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Paman Nabi yang baik banget sama Nabi, tapi sampai matinya tetap kafir. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini baiknya nggak ketulungan, tapi karena matinya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Abu Thalib dia di neraka, walaupun nerakanya paling ringan. Mau seringan-ringannya adab neraka itu sikilnya, kakinya itu, delamaan kakinya itu kesulut api jahanam,
otaknya itu umek mendidih. Sehingga bagaimana akan merasakan ini ringannya api jahanam. Sehingga sekalian, tauhid ini bukan sekedar pengakuan kepada Allah, tapi tauhid ini adalah totalitas mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Ibadah tok nggak cukup. Udah aku sudah sholat kok, aku sudah puasa kok, aku sudah haji kok, belum cukup. Sampai betul-betul dia totalitas mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, tidak musyrik. Ada nggak orang Islam yang masih labuan di lautan? Ada nggak? Ada nggak? Orang Islam yang masih labuan di lautan, ada nggak? Labuan itu tahu nggak? Labuan. Sajen-sajen di lautan, buang sesajen di lautan itu ada nggak? Banyak. Ada nggak orang Islam yang masih suka ke dukun? Banyak. Ada nggak orang Islam yang malah jadi dukunnya? Banyak. Ada nggak orang Islam yang ngingu jimat-jimat, mengumpulkan jimat-jimat? Banyak. Ini semuanya amalan syirik yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ada nggak orang Islam yang pergi ke kuburan minta-minta? Ada nggak? Banyak. Bahkan ada orang Islam yang ke kuburan, tawaf di kuburan, tapi zikirnya itu la ilaha illallah. Syirik zikirnya itu la ilaha illallah. Terus kalian, Allah tidak menerima agama kita kecuali yang dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Kalau sampai kita musyrik, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik kalau sampai matinya tidak bertaubat, tapi Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain syirik. Orang yang matinya bertauhid, ada dua keadaan. Tauhidnya sempurna, masuk surganya bleng, tanpa hisab, tanpa adab. Istimewa banget. Ada orang tauhidnya itu ada kekurangannya, dia masih suka melakukan dosa-dosa, kadang matinya belum bertobat dari dosanya. Ini terancam adab. Kalau sampai Allah juga belum mengampunkan, dia diadab dulu di jahanam. Tapi tauhidnya membuat dia diselamatkan dari kekalnya jahanam, dipindah ke surga. Ini yang namanya jahannamiyun. Apa? Artinya apa? Mantan jahanam, mantan penghuni jahanam. Sehingga menjadi ahli tauhid, walaupun ada kekurangannya, ada harapan untuk selamat. Maka pastikan diri kita mati di atas tauhid, jangan sampai musyrik. Sehingga kewajiban dai, kewajiban guru, kewajiban ustadz, pertama kali mendidik manusia harus dibekali dengan tauhid. Jangan sampai kadung mati belum sempat didakwai tauhid. Ini salahnya ustadz, salahnya guru, salahnya dai. Orang sudah ikut pengajian tapi nggak diajari tauhid karena khawatir nanti yang pengajian bubar. Tahu-tahu mereka mati duluan belum diajari tauhid. Salahnya ustadznya, salahnya gurunya. Mereka sampai sudah datang ke pengajian kok tidak diajari tauhid, padahal umurnya orang nggak ada yang tahu kapan matinya. Padahal kalau dia mati bertauhid, belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat haji, apalagi itu bisa masuk surga. Bisa nggak? Buktinya, Nabi pernah tengok orang Yahudi, anak orang Yahudi sakit. Lalu Nabi tawari Islam supaya mengucapkan syahadat. Si anak itu kemudian nengok ke bapaknya, isyarat minta izin. Bapaknya bilang, ati Abul Qasim, ikuti Muhammad, ikuti Abul Qasim Muhammad. Lalu anak ini kemudian mengucapkan syahadat, lalu setelah itu mati. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi anjau minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Selamat dia dari calon penghuni neraka dengan keyahudiannya menjadi ahli jannah, dengan keislamannya, dengan tauhidnya. Maka jangan sampai kita mati
dalam keadaan tidak bertauhid. Terus sekalian, pengajian kita cukup sekian dulu aja, masih panjang banget yang kita sampaikan, tapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dalam mendidik putra-putrinya dan penuh dengan kerjasama dengan para ustadz yang mendidik putra-putri sekalian, dan diniatkan mengeluarkan uang berapapun untuk putra-putri itu adalah ibadah, ini aset, nggak akan hilang, itu tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aset terbaik bagi Bapak Ibu adalah putra-putrinya, bukan gudang-gudang harta dan bukan ruko, bukan ya ini uang tumpukan di rekening, tapi putra-putri Bapak Ibu sekalian tabungan yang terbaik untuk kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amanah putra putri jangan sampai disia-siakan. Ini adalah amanah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita Allah berikan nikmat istiqamah sampai kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Minta maaf gak ada tanya jawab, nanti tanyanya kepada ustadz-ustadz yang mengajar saja. Mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Segala kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.